Di sebuah rumah yang terletak di pinggiran kota, Lisa, seorang wanita cantik dengan rambut panjang yang berkilau, duduk di kursi malas di halaman belakang. Suasana tenang dan sejuk, dikelilingi oleh taman yang rimbun dan kolam kecil yang memantulkan cahaya matahari. Hari itu, suaminya, Andy, sedang bekerja dan rumah terasa sepi. Lisa sering merasakan kesepian ini, terutama ketika Andy harus pergi untuk waktu yang lama. Lisa menghela napas, menikmati aroma bunga yang mekar di sekelilingnya. Dia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca buku, tetapi kata-kata di halaman seakan-akan meluncur tanpa makna. Pikiran tentang rutinitas sehari-hari dan kesunyian yang menyelimuti hidupnya terus menghantuinya. Dia merindukan momen-momen kebersamaan yang lebih hangat dan penuh makna. Tiba-tiba, suara gerbang terbuka menarik perhatian Lisa. Dia menoleh dan melihat Ryan, teman suaminya yang tampan, melangkah masuk. Ryan adalah sosok yang karismatik, dengan senyum yang menawan dan tatapan yang penuh percaya diri. Dia datang untuk mengunjungi Andy, tetapi saat melihat Lisa, senyumnya semakin lebar. "Hei, Lisa! Apa kabar?" sapa Ryan dengan nada ceria. "Hai, Ryan. Baik, terima kasih. Andy tidak ada di rumah, dia ada urusan kerja," jawab Lisa sambil tersenyum, merasa sedikit canggung. "Oh, begitu. Kalau begitu, bolehkah aku menemanimu sebentar?" tanya Ryan, matanya bersinar penuh semangat. Lisa merasa terkejut, tetapi juga senang. Dia mengangguk, dan Ryan mengambil tempat duduk di sebelahnya. Mereka mulai berbincang-bincang, membahas berbagai hal mulai dari hobi hingga film terbaru yang mereka tonton. Lisa merasa nyaman dengan kehadiran Ryan, dan suasana di antara mereka mulai terasa lebih akrab. Seiring waktu berlalu, percakapan mereka semakin dalam. Ryan menceritakan tentang perjalanan kerjanya dan bagaimana dia sering merasa kesepian di kota besar. Lisa mendengarkan dengan seksama, merasakan koneksi yang tidak biasa. Dia mulai membuka diri, berbagi tentang perasaannya yang terjebak dalam rutinitas sehari-hari dan kerinduan akan kebersamaan yang lebih berarti. "Kadang aku merasa hidup ini monoton, ya? Seperti tidak ada yang baru," ungkap Lisa, matanya menatap jauh ke arah kolam. Ryan mengangguk. "Aku mengerti. Terkadang kita butuh sesuatu yang berbeda untuk menghidupkan kembali semangat kita." Mereka saling bertukar pandang, dan dalam sekejap, ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Lisa merasakan detak jantungnya meningkat, dan Ryan tampak tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Lisa. Ada sesuatu yang menggoda dalam suasana itu, sesuatu yang membuat mereka berdua merasa lebih hidup. "Lisa, kau tahu, aku selalu mengagumi kecantikanmu. Kau adalah sosok yang luar biasa," kata Ryan, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Lisa merasa pipinya memerah. Dia tidak pernah mendengar pujian seperti itu sebelumnya, terutama dari seorang pria yang begitu menarik. "Terima kasih, Ryan. Itu sangat berarti bagiku," jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Mereka melanjutkan percakapan, tetapi setiap kata yang diucapkan terasa lebih berat, lebih bermakna. Lisa merasakan ketertarikan yang tidak terduga terhadap Ryan, dan dia tahu bahwa perasaannya ini bisa berbahaya. Namun, ada sesuatu dalam diri Ryan yang membuatnya merasa hidup kembali, sesuatu yang telah lama hilang dalam hidupnya. Saat matahari mulai terbenam, menciptakan nuansa hangat di sekitar mereka, Ryan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menyentuh tangan Lisa. Sentuhan itu membuat Lisa terkejut, tetapi juga memberikan getaran yang menyenangkan. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, dunia di sekitar mereka seakan menghilang. "Lisa, aku?" Ryan mulai berbicara, tetapi suara Andy yang memanggil dari dalam rumah memecah keheningan. "Lisa, aku sudah pulang," teriak Andy, dan Ryan segera menarik tangannya, seolah-olah menyadari bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Lisa merasa campur aduk. Dia ingin melanjutkan momen itu, tetapi juga merasa bersalah. Ryan tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. "Aku harus pergi. Sampaikan salamku untuk Andy," katanya sebelum beranjak pergi. Setelah Ryan pergi, Lisa duduk terdiam, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Ketegangan yang muncul antara mereka adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Ryan bisa menjadi masalah, tetapi dia tidak bisa mengabaikannya. Malam itu, saat Lisa berbaring di tempat tidurnya,
Pikirannya dipenuhi dengan bayangan Rian. Dia merasa terjebak antara kesetiaan kepada suaminya dan ketertarikan yang semakin mendalam terhadap teman suaminya. Dalam kegelapan malam, dia merenungkan pilihan yang harus diambilnya, dan bagaimana perasaannya ini akan memengaruhi hidupnya ke depan. Hari-hari berlalu setelah pertemuan tak terduga itu, tetapi perasaan yang muncul di antara Lisa dan Rian tidak kunjung pudar. Setiap kali Lisa melihat Rian, baik di acara keluarga maupun saat dia berkunjung ke rumah, hatinya berdebar-debar. Dia berusaha untuk tetap tenang dan bersikap biasa, tetapi ketegangan yang tidak terucapkan selalu ada di antara mereka. Suatu sore, saat Andi sedang bekerja lembur, Lisa memutuskan untuk menghabiskan waktu di halaman belakang. Dia duduk di kursi malas, menikmati sinar matahari yang hangat dan suara burung berkicau. Namun, pikirannya tidak bisa lepas dari Rian. Dia teringat akan senyumnya, tatapan matanya, dan bagaimana Rian membuatnya merasa hidup kembali. Tiba-tiba, suara gerbang terbuka lagi. Lisa menoleh dan melihat Rian melangkah masuk, kali ini dengan senyum yang lebih lebar. "Hai, Lisa. Apa kau sendirian lagi?" tanyanya, suaranya ceria. "Ya, Andi ada urusan kerja." "Senang melihatmu, Rian," jawab Lisa, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Rian duduk di sebelahnya, dan mereka mulai berbincang-bincang lagi. Namun, kali ini suasana terasa lebih intim. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari, dan Lisa merasa semakin nyaman. Rian menceritakan tentang pekerjaannya dan bagaimana dia merasa terjebak dalam rutinitas yang sama, mirip dengan apa yang dirasakan Lisa. "Kadang aku merasa seperti robot, melakukan hal yang sama setiap hari tanpa ada perubahan," ungkap Rian, matanya menatap jauh ke arah kolam. Lisa mengangguk, merasakan koneksi yang semakin dalam. "Aku juga merasakannya. Terkadang aku ingin melarikan diri dari semua ini, mencari sesuatu yang baru," katanya, suaranya bergetar. Rian menatapnya dengan serius. "Kau tahu, Lisa, hidup ini terlalu singkat untuk tidak mengejar kebahagiaan. Kita harus berani mengambil risiko," ujarnya, dan ada nada yang dalam dalam suaranya. Mereka saling bertukar pandang, dan dalam momen itu, Lisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Rian mendekat, dan Lisa bisa merasakan aroma parfum yang menyegarkan dari tubuhnya. Dia berusaha untuk tidak terpaku pada perasaan itu, tetapi hatinya berdebar-debar. "Lisa, aku ingin jujur padamu," kata Rian, suaranya rendah. "Sejak pertama kali kita bertemu di halaman ini, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Aku tidak bisa mengabaikannya." Lisa terdiam, jantungnya berdegup kencang. Dia tahu apa yang akan Rian katakan, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah jalan yang berbahaya. "Rian, kita tidak bisa," ucapnya, tetapi Rian menyela. "Aku tahu kita berdua memiliki tanggung jawab, tetapi aku tidak bisa menahan perasaanku. Kau adalah sosok yang luar biasa, dan aku merasa terhubung denganmu." Rian melanjutkan, matanya penuh harap. Lisa merasa bingung. Dia ingin merespons, tetapi kata-kata terasa terjebak di tenggorokannya. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Rian semakin dalam, tetapi dia juga tidak ingin menghancurkan pernikahannya. "Rian, aku," dia mulai, tetapi Rian mengulurkan tangannya dan menyentuh tangan Lisa. Sentuhan itu membuat Lisa terkejut, tetapi juga memberikan getaran yang menyenangkan. Dia merasakan aliran listrik di antara mereka, dan semua keraguan yang ada seakan menghilang. "Kau tidak sendirian, Lisa. Aku di sini untukmu," kata Rian, suaranya lembut. Mereka saling menatap, dan dalam sekejap, dunia di sekitar mereka seakan menghilang. Lisa merasa terjebak dalam momen itu, antara keinginan dan tanggung jawab. Dia tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya, tetapi dia tidak bisa mengabaikan perasaannya yang semakin kuat terhadap Rian. Saat matahari mulai terbenam, menciptakan nuansa hangat di sekitar mereka, Lisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Rian mendekat, dan Lisa bisa merasakan detak jantungnya yang cepat. Dia tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang besar, tetapi dia juga merasa takut akan konsekuensinya. "Lisa, aku tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada untukmu," Rian berkata, suaranya penuh pengertian. Lisa mengangguk, tetapi hatinya bergejolak. Dia ingin merasakan kebebasan dan cinta yang ditawarkan Rian, tetapi dia juga tahu bahwa itu bisa menghancurkan hidupnya. "Rian, aku,"
Dia mulai lagi, tetapi suara Andi yang memanggil dari dalam rumah memecah keheningan. "Lisa, aku sudah pulang!" teriak Andi, dan Rian segera menarik tangannya, seolah-olah menyadari bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Lisa merasa campur aduk. Dia ingin melanjutkan momen itu, tetapi juga merasa bersalah. Rian tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. "Aku harus pergi. Sampaikan salamku untuk Andi," katanya sebelum beranjak pergi. Setelah Rian pergi, Lisa duduk terdiam, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Ketegangan yang muncul antara mereka adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Rian bisa menjadi masalah, tetapi dia tidak bisa mengabaikannya. Malam itu, saat Lisa berbaring di tempat tidurnya, pikirannya dipenuhi dengan bayangan Rian. Dia merasa terjebak antara kesetiaan kepada suaminya dan ketertarikan yang semakin mendalam terhadap teman suaminya. Dalam kegelapan malam, dia merenungkan pilihan yang harus diambilnya, dan bagaimana perasaannya ini akan memengaruhi hidupnya ke depan. Malam itu, Lisa terjaga lebih lama dari biasanya, merenungkan semua yang telah terjadi. Bayangan Rian terus menghantui pikirannya, dan dia merasa terjebak dalam labirin perasaan yang rumit. Di satu sisi, ada cinta dan kesetiaan kepada suaminya, Andi, yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Di sisi lain, ada ketertarikan yang mendalam terhadap Rian, yang membuatnya merasa hidup kembali. Pagi hari datang dengan sinar matahari yang hangat, tetapi hati Lisa terasa berat. Dia berusaha untuk menjalani rutinitasnya, tetapi pikirannya terus melayang. Saat Andi pulang dari kerja, Lisa berusaha bersikap normal, tetapi dia tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Andi, yang tampak lelah, tidak menyadari ketegangan yang mengisi udara di antara mereka. "Selamat pagi, sayang. Apa rencanamu hari ini?" tanya Andi, sambil menuangkan secangkir kopi. "Tidak banyak, mungkin hanya bersantai di halaman belakang," jawab Lisa, berusaha tersenyum. Andi mengangguk dan melanjutkan sarapannya. Lisa merasa bersalah karena tidak bisa sepenuhnya hadir dalam percakapan mereka. Dia tahu bahwa Andi mencintainya, tetapi hatinya terbelah antara dua dunia. Setelah sarapan, Andi pergi ke ruang kerja, meninggalkan Lisa sendirian dengan pikirannya. Setelah beberapa saat, Lisa memutuskan untuk pergi ke halaman belakang. Dia duduk di kursi malas, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, bayangan Rian terus muncul, dan dia merasa semakin bingung. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan. Tetapi apa yang harus dia pilih? Tak lama kemudian, suara gerbang terbuka lagi. Lisa menoleh dan melihat Rian melangkah masuk, kali ini dengan ekspresi serius. "Hai, Lisa. Aku ingin berbicara denganmu," katanya, suaranya tegas. "Rian, aku," Lisa mulai, tetapi Rian menyela. "Aku tahu kita sudah melewati batas. Tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaanku. Aku ingin tahu apa yang kau rasakan," ujarnya, matanya menatap dalam-dalam ke mata Lisa. Lisa merasa jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa ini adalah momen penting. "Rian, aku merasa bingung. Aku mencintai Andi, tetapi aku juga merasakan sesuatu yang kuat untukmu," ucapnya, suaranya bergetar. Rian mengangguk, tampak memahami. "Aku tidak ingin memaksamu untuk memilih. Tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku ada di sini untukmu, apapun keputusanmu," katanya, suaranya lembut. Lisa merasa terharu. Dia tahu bahwa Rian tulus, tetapi dia juga tidak ingin menyakiti Andi. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa terjebak," ucapnya, air mata mulai menggenang di matanya. Rian mendekat, dan Lisa bisa merasakan kehangatan tubuhnya. "Kau tidak sendirian, Lisa. Kita bisa mencari jalan keluar bersama," katanya, suaranya penuh pengertian. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Lisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia tahu bahwa dia harus membuat pilihan, tetapi hatinya terasa berat. "Rian, aku tidak ingin menghancurkan hidupku atau hidupmu. Aku harus memikirkan semuanya dengan matang," ucapnya, berusaha menahan air mata. Rian mengangguk, tetapi ada keraguan di matanya. "Aku mengerti. Tetapi ingatlah, hidup ini terlalu singkat untuk tidak mengejar kebahagiaan," katanya, sebelum beranjak pergi. Setelah Rian pergi, Lisa duduk terdiam,
merenungkan semua yang telah terjadi. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Ketegangan yang muncul antara mereka adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Ryan bisa menjadi masalah, tetapi dia tidak bisa mengabaikannya. Malam itu, saat Lisa berbaring di tempat tidurnya, pikirannya dipenuhi dengan bayangan Ryan. Dia merasa terjebak antara kesetiaan kepada suaminya dan ketertarikan yang semakin mendalam terhadap teman suaminya. Dalam kegelapan malam, dia merenungkan pilihan yang harus diambilnya, dan bagaimana perasaannya ini akan memengaruhi hidupnya ke depan. Keesokan harinya, Lisa memutuskan untuk berbicara dengan Andy. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus bersembunyi dari perasaannya. Saat Andy pulang dari kerja, Lisa mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan apa yang ada di hatinya. "Andy, kita perlu berbicara," ucap Lisa. Suaranya tegas tetapi lembut. Andy menatapnya dengan serius. "Ada apa, sayang? Kau terlihat cemas," katanya, duduk di sampingnya. Lisa menarik napas dalam-dalam. "Aku merasa terjebak dalam hidupku. Aku mencintaimu, tetapi aku juga merasa kesepian. Ada sesuatu yang terjadi antara aku dan Ryan, dan aku tidak tahu bagaimana menghadapinya," ucapnya, air mata mulai menggenang di matanya. Andy terdiam, tampak terkejut. "Ryan? Apa maksudmu?" tanyanya. Suaranya penuh kebingungan. "Dia datang ke sini beberapa kali, dan kami berbicara. Aku merasa terhubung dengannya, tetapi aku tidak ingin menyakiti perasaanmu," jawab Lisa, suaranya bergetar. Andy menghela napas, tampak merenung. "Lisa, aku mencintaimu. Jika ada yang salah, kita bisa memperbaikinya bersama. Tetapi aku tidak ingin kau merasa terjebak," katanya, suaranya lembut. Lisa merasa terharu. Dia tahu bahwa Andy mencintainya, tetapi dia juga merasa bingung. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa terjebak antara dua dunia," ucapnya, air mata mengalir di pipinya. Andy meraih tangan Lisa, menggenggamnya erat. "Kita bisa mencari jalan keluar bersama. Aku tidak ingin kau merasa kesepian. Mari kita bicarakan ini dan cari solusi," katanya, suaranya penuh pengertian. Lisa merasa lega. Dia tahu bahwa Andy adalah suaminya yang setia, dan dia tidak ingin menghancurkan hubungan mereka. "Terima kasih, Andy. Aku akan berusaha untuk lebih terbuka dan jujur padamu," ucapnya, suaranya penuh harapan. Malam itu, Lisa dan Andy berbicara panjang lebar tentang perasaan mereka. Mereka berjanji untuk saling mendukung dan mencari cara untuk mengatasi kesepian yang mereka rasakan. Lisa merasa lebih tenang, tetapi dia juga tahu bahwa perasaannya terhadap Ryan tidak akan hilang begitu saja. Beberapa hari kemudian, Ryan menghubungi Lisa. Dia ingin bertemu untuk membicarakan perasaan mereka. Lisa merasa cemas, tetapi dia tahu bahwa dia harus menghadapi situasi ini. Saat mereka bertemu di halaman belakang, suasana terasa tegang. "Lisa, aku ingin tahu apa keputusanmu," kata Ryan, suaranya serius. Lisa menarik napas dalam-dalam. "Ryan, aku mencintaimu, tetapi aku juga mencintai Andy. Aku tidak bisa memilih satu di antara kalian. Aku harus fokus pada pernikahanku dan mencari cara untuk memperbaikinya," ucapnya, suaranya tegas. Ryan menatapnya dengan penuh pengertian. "Aku menghargai keputusanmu, Lisa. Aku tidak ingin menjadi penghalang dalam hidupmu. Tetapi ingatlah, jika kau butuh seseorang, aku akan selalu ada untukmu," katanya, suaranya lembut. Lisa merasa terharu. Dia tahu bahwa Ryan tulus, tetapi dia juga merasa lega dengan keputusannya. "Terima kasih, Ryan. Aku akan selalu menghargai semua yang kau lakukan untukku," ucapnya, air mata menggenang di matanya. Saat Ryan pergi, Lisa merasa campur aduk. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Ryan tidak akan hilang, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus fokus pada pernikahannya. Dalam perjalanan hidupnya, dia belajar bahwa cinta tidak selalu sederhana, dan kadang-kadang, pilihan yang sulit adalah bagian dari perjalanan. Malam itu, saat Lisa berbaring di tempat tidurnya, dia merasa lebih tenang. Dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat untuk dirinya dan Andy. Dia berjanji untuk berusaha lebih keras dalam pernikahannya dan mencari kebahagiaan yang sejati.